Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Iya teman-teman semuanya, kasus viralnya pagar laut di kawasan perairan Tangerang sepanjang 30 km ini bermula dari seseorang yang kemudian kritis dan viral di media sosial. Siapakah sosok itu? Ya, mereka adalah kita sebut sebagai pahlawan para nelayan. Hanya seorang nelayan loh, yang namanya Pak Khalid. Nah, baru-baru ini Pak Khalid begitu viral, begitu banyak menerima pujian. Siapa sebenarnya Pak Khalid ini? Sebelumnya kita simak dulu beberapa pernyataan-pernyataan Pak Khalid yang cukup tegas dalam sebuah cuplikan di wawancara salah satu televisi, yaitu TV One. Kita lihat saja, kita simak saja apa pernyataan-pernyataan dari Pak Khalid ini. Kita simak, ini dia. Kalau misalnya dianggap ini pagar misterius begitu rumitnya, itu sebenarnya mah lucu aja saya mah. Jadi nggak misterius ya? Enggak misterius gitu. Oke. Memerintahkannya. Ini yang mengerjakan artinya warga juga, nelayan juga. Masyarakat yang dibayar, kuli gitu. Berapa Pak Khalid Kuli, informasinya? ya sekitar 100. 100.000 per hari. Per hari. Yang bisa melakukan ini dan pasti gitu ya, ini orang yang banyak duit. Justru saya curiga ini nanti disiapkan SHM-nya gitu. Sudah ada 300 SHM. Lah ini ceritanya gimana gitu kan? Kita sempat berpikir tentang dampak abrasi. Ya nggak masuk pikiran juga, mas abrasi begini. Kalau misalnya swadaya masyarakat, kita hitung aja 2 juta bambu. Saya perkirakan ini lebih dari 5 juta bambu. Anggap 5 juta bambu itu yang paling termurah itu 15.000. Lah kalau misalnya kali aja 4 juta, udah berapa miliar? Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh teman-teman nelayan? Enggak masuk, enggak. Saya tidak bermaksud untuk mengecilkan upaya kemampuan dari nelayan kita, tetapi sama sekali tidak pernah ada rencana itu dari teman-teman nelayan? Nah, iya, maksudnya gini, kalau ini udah menjadi informasi, harusnya negara hadir dong. Iya, tapi selama ini tidak ada. Lah ya, buktinya kenyataannya. Kalau dari teman-teman nelayan atau mungkin masyarakat lain ya, sudah pernah melakukan pelaporan dulu? Ke DKP provinsi sudah. Dan responnya seperti apa? Responnya iya, saya juga udah tahu dan memang udah sidak. Dan ini adalah melanggar. Kok ini seperti negara sudah dicaplok oleh korporasi gitu kan? Takut amat gitu, udah jelas ini adalah pelanggaran. Kok masih disegel-segel? Namanya nelayan itu ya, salah sesuatu sedikit aja di laut, itu udah ditangkap. Lah ketika ini kaitannya dengan sesuatu yang besar gitu kan, pemodal besar, lah ini kok seperti takut-takut. Cari apa lagi, udah jelas melanggar, tangkap, cabut. Saya begini marah, emosi nih ya, ampura ya. Saya tidak ingin dikelola oleh korporasi-korporasi. Kalau saya dikelola oleh korporasi, sampai kiamat kita ini akan miskin terus. Modelnya ya begini nih, bikin miskin. Kalau negara nggak berani ngelawan korporasi, saya yang akan ngelawan. Dan saya akan pimpin masyarakat Banten untuk melawan korporasi itu. Sudah siap untuk nelayan untuk... Sudah siap, saya nyatakan dengan jelas ini. Sempat ada... Ya, itu tadi teman-teman semuanya. Pak Khalid hanya seorang nelayan. Kita sering lihat bagaimana sih seorang aktivis, mungkin berpendidikan tinggi, berprofesi tinggi dengan latar belakang yang tinggi. Tapi ini beda teman-teman semuanya. Hanya seorang nelayan, bukan mengecilkan peran seorang nelayan ya, tetapi daya kritisnya, bagaimana dia menyampaikan argumentasi, public speakingnya, ini ngalah-ngalahin pejabat loh ya. Katanya banyak membandingkan, ini lebih baik daripada, maaf ya, Pak Wakil Presiden. Ini Pak Khalid ini luar biasa, beliau yang dianggap sebagai para nelayan di kawasan perairan Tangerang memperjuangkan bagaimana agar pagar laut itu bisa dicabut dan bisa dikelirkan kasus ini. Beliau merasa terganggu aktivitas nelayannya karena keberadaan pagar tersebut. Dan Pak Khalid sekali lagi bukan pejabat, bukan orang yang memiliki background pendidikan tinggi barangkali, seorang aktivis saja, nelayan yang berasal dari kawasan Serang, Banten. Tapi beliau berjuang, bahkan tadi disimak dalam sesi pernyataannya, beliau bersiap untuk mati-matian membela kebenaran, membela rakyat bersama para nelayan di kawasan Tangerang dan Banten pada khususnya. Jadi teman-teman semuanya,
kita patut apresiasi, patut memberikan salut ya kepada Pak Khalid ini yang sudah menjadikan kasus pagar laut ini bisa terus terblow up dan terpantau, yang akhirnya kabar terbarunya sudah mulai dicabut-cabut dan bahkan hak GB-nya, hak guna bangunan atau sertifikat yang ada di sana juga dibatalkan atau dihapuskan. Nah, tentu ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita semuanya. Siapapun kita memiliki peran yang sama untuk menegakkan keadilan, membela kebenaran sebagaimana Pak Khalid itu ya, seorang nelayan, aktivis yang kemudian berani meskipun dengan risiko menerima intimidasi, ancaman dan sebagainya, tetapi Pak Khalid berbeda. Pak Khalid yang ini, Pak Khalid yang cukup berani, yang bersiap untuk membela sampai titik darah penghabisan, dianggap sebagai pahlawannya para nelayan di kawasan Tangerang dan nelayan-nelayan di Indonesia pada khususnya begitu ya, yang merasakan senasib sepenanggungan yang sesama-sama profesi nelayan. Mudah-mudahan ini jalan terbaik yang nanti bisa menjadikan solusi, yaitu nelayan kita semakin sejahtera, pagar-pagar laut yang mungkin merugikan, yang membela para oligarki itu segera disingkirkan, segera dicabut, dan nelayan kita diberikan keleluasan untuk bisa mencari ikan dan menangkap ikan sesuai dengan profesinya. Itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih kebersamaannya. Tetap semangat, tetap menjadi hebat. Kita dukung kebenaran, kita tegakkan keadilan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.